Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu syahru ramadhana fi syahri shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulillahil karim. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmatnya Ramadan, berkahnya Ramadan. Sampai detik ini Allah belum pernah memutuskan rahmatnya, tidak pernah memutuskan nikmatnya kepada kita semuanya. Maka untuk itu mari kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Janji Allah, yang mensyukuri nikmatnya maka akan ditambah, yang mengkufuri maka akan mendapatkan azab yang pedih. Pemirsa rahimakumullah, ayat tadi merupakan surah Al-A'raf ayat yang ke-179, yang mana ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Di situ Allah telah bersumpah, walaqad dara'na, kami pastikan penghuni neraka jahanam itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama sebagai penghuni neraka, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, mereka dikasih perasaan, tetapi hatinya tidak mau, la yafqahuna biha, tidak memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 2, ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah. Ayatul qauliyah yakni Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sementara ayatul kauniyah, langit bumi beserta isinya, itu merupakan ayatul kauniyah. Lalu ayat itu diapakan? Ayat itu hendaknya dibaca. Perintah Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya secara umum membaca, namun secara terperinci bukan hanya membaca, mengamati, meneliti, menilai, merasakan. Nah, itu bagian daripada iqra. Nah, ayat-ayat Allah itu hendaknya dibaca. Maka Allah akan menyatakan dalam Al-Quran, orang-orang sebagai penghuni neraka jahanam itu mereka dikasih hati namun tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sekiranya kita ini diungkap oleh Allah akan dosa, maksiat, aib yang kita miliki, kemungkinan kita tidak mampu lagi untuk menunjukkan muka kita dengan orang lain karena ada rasa malu. Namun Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Kasihnya Allah tidak terbilang, sayangnya Allah tak terbatas. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga Allah menutup-nutupi aib-aib, keburukan-keburukan kita semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, man satara aibul mu'minin,
satarallahu aibuhu yaumal qiyamah. Siapapun orangnya yang memiliki aib, siapapun orangnya hendaknya menutup-nutupi aibnya saudaranya yang mukmin, maka Allah akan menutup-nutupi aibnya kelak yaumil qiyamah. Karena masing-masing kita pasti memiliki aib. Hanya saja kadar-kadar aib yang kita miliki itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai penghuni neraka jahanam, dan Allah pastikan mereka walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita tidak mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimanapun juga Allah pasti masih menutup-nutupi kita. Allah masih tetap memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka dengarkanlah ayat-ayat Allah yang telah dinukilkan oleh Allah, baik itu ayatu kauniyah maupun ayatu kauliyah. Maka bagi orang-orang yang mau memperhatikan, maka insya Allah dia tidak akan sebagai penghuni neraka jahanam. Namun sebaliknya, orang-orang sebagai penghuni neraka jahanam itu adalah tiga unsur yang akan menghuni neraka jahanam. Yang pertama, mereka punya hati tetapi tidak memahami, mendalami ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka punya mata namun tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka punya telinga namun tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah, kuasanya Allah. Maka Allah nyatakan di dalam ayat ini, ulaika kal an'am. Sebenarnya kalimat ini kalau kita ucapkan tidak enak didengar oleh telinga, tidak enak didengarkan oleh logika akal orang sehat. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Maka mereka, tiga perkara itu jika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat, bahkan lebih rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kemuliaan milik Allah, hina juga milik Allah. Kemuliaan dan hina itu akan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun kita di sini dikasih akal dan pikiran kita lah yang memilih dan memilah-milahnya. Apakah diri kita ingin mulia atau ingin hina? Terserah bagi kita, sebab Allah telah menitipkan akal dan pikiran untuk memilih dan memilahnya. Balhum adallu, bahkan lebih rendah nilainya ketimbang binatang ternak. Kalau binatang ternak itu ketika pelihara dia besar, dia gemuk, insya Allah nilainya tinggi. Namun kalau kita manusia hanya makan minum saja, seperti ya kal an'am. Kenapa mereka sedemikian rupa? Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu telah lalai. Pemirsa rahimakumullah, hendaknya kita akan selalu membenahi diri, akan selalu menilai diri, akan selalu mengoreksi diri. Tidak perlu kita mengoreksi orang, memperhatikan orang, buruk orang, celah orang, aib orang. Lihatlah celah dan buruk aib kita sendiri-sendiri. Sebab masing-masing kita dikasih celah aib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perilaku dan perbuatan kita sendiri. Pemirsa rahimakumullah, dengan tausiah yang singkat ini, semoga ada hikmah, ada manfaatnya, khususnya pada diri kami sendiri dan umumnya pada pendengar yang setia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalaupun ada yang benar itu datang daripada Allah. Jika ada yang salah itu datang dari diri saya sendiri.
maka saya mohon diberikan maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.